إن كنت غالي علي وحبك مالي عيني، لا تيجي بيوم تقابلني تنسى سلام تنسى تحية. إن كنت غالي علي وحبك مالي عيني، لا تيجي في يوم تقابلني تنسى سلام تنسى تحية. في الدنيا عليا ما تهلى يوم انت بعيد، في الدنيا حلاوتها كلمة حلوة تمني، في الدنيا عليا ما تحلى يوم انت بعيد، في الدنيا حلاوتها كلمة حلوة تمني. إن كان الحبيب حبيب تاني يساق العلب حبيب غيري، نسي كلام أو غناني كان هون عليا لو كان علي. إن كان الحبيب حبيب تاني يساق العلب حبيب غيري، نسي كلام أو غناني كان أهون عليا لو كان علي. في الدنيا عليا ما تحلى يوم وانت بعيد، في الدنيا حلاوتها كلمة حلوة تمني، في الدنيا عليا ما تهلى يوم وانت بعيد، في الدنيا حلاوتها كلمة حلوة تمني. إن كان الحبيب خايف عليا واخاف من حبه تنسى عقليا، ولا يرى إنه خداعية يخلب حبيبي يخلب عيني. إن كان الحبيب خايف عليا واخاف من حبه تنسى قليا، ولا يرى إنه خداعية يحلب حبيبي يحلب عيني. في الدنيا عليا ما تحلى يوم وانت بعيد، في الدنيا حلاوتها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan fisik dan rohani dan semuanya ya. Pokoknya intinya adalah kesehatan. Dan alhamdulillah hari ini pada tanggal 16 Juli tahun 2017 ya, kita semua keluarga besar GSC Tayun Bersatu beserta rekan-rekannya Mas Insafilahi pada hari Minggu kita semua masih bisa berkumpul ya, walaupun di suasana yang memang bukan acara suatu perayaan atau kopdar rutinan. Di sini kami keluarga besar GSC Tayun Bersatu sedang menjenguk provokator kita, yaitu Insaf Ilahi yang terkena musibah ya, kecelakaan kerja.
Dan kami atas nama keluarga besar GSC Tayun Bersatu turut prihatin dan turut berduka atas musibah yang ditimpa atau mengenai Mas Insafilahi yang memang dalam aktivitasnya sudah berusaha berhati-hati, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keselamatan, namun ya itu kembali lagi kepada suatu takdir dan tidak bisa dielakkan oleh saudara kita Mas Insafilahi. Akhirnya Mas Insafilahi sendiri mengalami kecelakaan dalam bekerja, yaitu terkenanya pada hari apa Mas? Selasa kemarin, minggu lalu ya. Alhamdulillah di sini kami sudah bertemu dengan Mas Insafilahi. Alhamdulillah masih juga dalam keadaan sehat. Ya, cuman adalah dari salah satu bagian organ tubuhnya yang memang cedera. Dan mungkin untuk saat ini Mas Insafilahi juga tidak bisa mengikuti ataupun tidak bisa beraktivitas bekerja seperti biasa dikarenakan ya dia mengalami kecelakaan di bagian tangan kanannya. Mas Insafilahi bisa tanya ya, sampean ini terkena musibah ataupun mengalami kecelakaan dalam bekerja lah ya, kronologinya itu awal mulanya gimana? Bisa diceritakan? Awal mulanya saya tuh ngajar orang baru kan nggak tahu sama sekali mesin. Terus saya benerin mesin itu kan salah tuh, benerin. Terus saya keluar tiba-tiba mesinnya tuh jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Iya. Presnya itu turun sendiri. Tambah saya tekan. Oh, jadi tombol mesin itu tanpa jenengan sadarin itu nekan sendiri dan akhirnya mesin itu jatuh. Ngenain tangan jenengan. Itu waktu sampai terkena musibah seperti itu, ada nggak maknya feeling yang sebelumnya ya, akan mulai ada feeling, ada perasaan nggak enak gitu. Udah satu hari udah feeling saya tuh nggak enak badan. Pertama kerja itu pagi tuh mesinnya udah mati semua, udah ada tanda, mati semua. Udah mandor udah nggak pegang mesin dulu, suruh nata barang. Malah itu mesin dibetulin, hidup lagi, dan itu kenanya kayak gitu. Terus ini kan kecelakaan yang bukan jenengan minta ataupun memang di luar dugaan sampean lah ya. Terus dari pihak bos dan agensi bagaimana cara penanganannya? Kalau agensi tadi bilang semua itu yang sudah diurus sama agen, masalah makan itu perobatan itu semua yang agen pabrik yang bertanggung jawab. Iya betul, sepenuhnya. Pada intinya dari pihak bos ya sama agen itu bertanggung jawab lah ya. Tapi untuk sementara sampai otomatis tidak mengikuti aktivitas kerja lah ya. Itu berapa lama sampai tidak bisa mengikuti kerja? Selama ini sampai sembuh ya kira-kira 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Tapi itu dari pihak bos sendiri ada nggak untuk memproses sampai pulang Indonesia atau tetap di sini sampai nunggu sampai sembuh dan beraktivitas kembali? Ya katanya sih suruh kerja lagi suruh sembuh total baru kalau sudah bekerja ya kerja lagi. Terus dari dokter sendiri itu sampai sekarang itu penanganannya Pak Dokter itu bagaimana? Apa ada suatu perkembangan yang memang kedepannya akan cepat lebih baik gitu? Kalau masalah perkembangan itu kayaknya agak lama, soalnya itu ininya melupas tuh, ininya kepeng gitu. Belah jadi 2 itunya tuh. Jari yang sebelah mana yang kelihatan parah? Di antara ini kan ada 4 jari lah ya, 1, 2, 3, 4. Yang 2 ini yang parah. Makanya parahnya itu seberapa? Parahnya itu ini daging itu kepeng gitu. Jadi cuma balu tulang-tulangnya itu yang keluar. Tulangnya retak terus dagingnya itu keluar semua. Itu kena pres jadi agak sedikit kepeng terus tulangnya keluar seperti itu. Iya. Terus waktu jenengan kena musibah seperti ini sempat shock nggak? Ya saya sempat mau pingsan, sempat shock. Cuma saya menyebut astagfirullah setiap perjalanan itu. Terus pertama kali yang melihat jenengan itu siapa? Pertama ya memang teman saya itu, orang jojok itu.
Yang- Berarti pas jenengan seperti ini atau apa selain jenengan kena mesin itu kan di sebelah jenengan atau di sekitar jenengan ada orang lah ya yang bisa Ada. menolongin jenengan dengan cepat gitu kan. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini ya Mas Insaf Ilahi sedikit menceritakan kronologi kejadian waktu Mas Insaf Ilahi itu kena musibah. Dan memang seperti yang teman-teman lihat ya sekarang ya, jari-jarinya memang sedang diperban. Terus di sini ada apa ya namanya kayak busa, terus ada sedikit keras. Ini sebagai apa ya, pengikat atau penguat supaya lukanya itu cepat sembuh, ataupun tulang dengan dagingnya itu biar cepat pulih kembali. Karena saya melihat di sini tuh jari tengahnya itu sama jari manisnya itu bungkusannya besar. Terus kayaknya mungkin luka juga yang parah itu adalah yang dua, yang tengah sama yang jari manisnya, Mas Insaf Ilahi. Kita semua turut prihatin, dan saya mohon dan minta doanya pada teman-teman semua ya seperjuangan, khususnya keluarga besar Setan Bersatu, mendoakan saudara kita atau provokator kita yang bernama Insaf Ilahi ya, yang domisilinya di Korwil Taichung, atas nama Ketua Korwil Arifin serta wakilnya di sini Mbak Lewa ya. Di sini saya juga ingin menanyakan Mbak Lewa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Di sini salah satu provokator Setan Bersatu Korwil Taichung khususnya ya, atas nama Insaf Ilahi ini kan terkena musibah. Pada hari ini sampean itu bisa meluangkan waktu menjenguk atau bersilaturahmi dengan Mas Insaf Ilahi. Bagaimana perasaan Anda dan apa yang ingin disampaikan kepada Mas Insaf Ilahi? ya pertama-tama ya saya turut berduka lah atas musibah yang menimpa provokator kita, karena ya dia kan termasuk member di GC Taiwan, khususnya Korwil Taichung. Jadi ya saya beserta seluruh provokator khususnya Korwil Taichung ya mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya gitu atas musibah yang menimpa Mas Insaf, dan mendoakan cepat sembuh ya. Ya, saya mendoakan semoga lukanya cepat sembuh, cepat pulih kembali, cepat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, amin. Ya, mungkin seperti itu doa dari kami. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada Mas Insaf? Ya, yang ingin saya sampaikan kepada Mas Insaf ya, semoga cepat sembuh dan bersabar. Ya, kita tahu jauh dari keluarga mengalami musibah seperti ini ya pasti sangat membuat gimana ya sangat sedih lah. Jauh dari keluarga ya ibaratnya turut prihatin lah. Kita sama-sama di sini sama-sama bekerja. Dengan musibah ini ya pastinya ya Mas Insaf juga sangat terpukul. Ya, saya hanya bisa menyampaikan semoga Mas Insaf selalu diberi kesabaran, ketabahan, dan selalu tetap semangat ya, dan semoga cepat sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan saya harap kedepannya Mas Insaf itu bisa lebih hati-hati lagi, dan jangan lupa ketika kita akan melakukan aktivitas jangan lupa berdoa, baca bismillah, dan memohon sama Allah supaya diberi perlindungan. Ya, mungkin kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari keluarga besar GC Taiwan Bersatu, khususnya Korwil Taichung, selalu mensupport, mendukung penuh atas kesembuhan Mas Insaf Ilahi. Sekiranya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Korwil ya, Bu Lehwa, yang baru saja memberikan supportnya kepada Mas Insaf Ilahi ya. Kembali lagi kepada Mas Insaf Ilahi, memang sebelum kejadian ini Mas Insaf Ilahi juga sudah mengalami adanya tanda-tanda ataupun ada feeling ya, dari badan kurang enak, terus mesinnya pada mati gitu. Tapi ya itulah namanya sesuatu musibah yang memang itu kita tidak mengharapkan atau
musibah itu datangnya secara tiba-tiba yang tidak pernah diharapkan oleh kita semua. Namun kami berharap dan berdoa kepada Mas Insafilahi semoga tetap terus bersabar dan kuat menghadapi cobaan atau musibah yang sedang menimpa beliau. Kami tidak bisa memberikan sesuatu apapun untuk membantu kecuali hanya sebagai doa ya. Semoga dengan musibah ini kita mengambil hikmahnya ke depannya. Mas Insafilahi lebih berhati-hati lagi dan tetap semangat ya Mas Insafilahi, jangan pernah putus asa, jangan merasa sendiri karena di sini adalah banyak saudara-saudara sampean yang sangat menyayangi dan mencintai sampean, apalagi di suatu organisasi yaitu GEC. Adanya aku, kamu, dan menjadi kita itu adalah suatu tanda bahwa kita tuh keluarga. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Insafilahi kepada teman-teman untuk mereka atau kami dalam beraktivitas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menyampaikan sedikit cerita ya, biar semua keluarga besar GEC hati-hati dalam bekerja, tetap baca doa sebelum bekerja, tetap semangat dan tetap bekerja itu berdoa. Ya udah, terima kasih. Terima kasih atas waktunya kepada Mas Insafilahi ya. Pokoknya jangan pernah putus asa, terus semangat ya. Kepada sahabat karibnya Mas Insafilahi ya, di sini ada Pak Bolang Cilacap ataupun dia termasuk family ya. Pak Bolang, selamat siang. Alhamdulillah di sini ya ada saudara Mas Insafilahi yaitu Mas Bolang Cilacap yang beliau juga sangat aktif ya di GEC. Di sini alhamdulillah kita bertemu bareng dan silaturahmi bareng, yang namanya keluarga di mana-mana itu bareng. Saya sedikit ingin menanyakan kepada Bapak Bolang Cilacap. Waktu Pak Bolang mendengarkan Mas Insafilahi mengalami kecelakaan, bagaimana perasaan Anda, Mas? Ya, saya kaget aja karena kemarinnya pas hari Minggu itu kita habis jalan-jalan bareng, bersepedaan, ibaratnya melepaskan lelah bersama mereka. Ibaratnya salah satunya adalah keluarga dan ibaratnya sebuah keluarga yang jauh dari keluarga. Teman itu menjadikan keluarga. Jadi saya merasa terpukul dan kaget ya. Jadi waktu itu saya dikasih tahu, itu saya langsung telepon Mas Insaf. Karena saya tuh masih ragu-ragu, iya apa enggak gitu kan. Setelah aku telepon, ternyata dia bilang kayak gitu. Ya di situ saya udah nggak bilang apa-apa, nggak bisa bilang apa. Yang namanya orang sudah apes, kita hanya bisa berdoa semoga dia cepat sembuh, cepat dikasih kesehatan lagi dan tetap semangat untuk menjalani dan untuk merawat biar luka yang dideritanya cepat sembuh. Dan untuk selanjutnya lebih hati-hati lagi. Dan untuk para teman-teman semua, pokoknya khususnya semua pun teman-teman saya yang ada di Taiwan ataupun ada di mana saja yang sifatnya bekerja jauh dari keluarga, hanya titip pesan berhati-hatilah dalam bekerja. Karena dimanapun kita itu bekerja, kita itu manusia pasti punya keapesan, kesialan. Tapi setidaknya kalau kita udah berdoa dan hati-hati, insya Allah akan musibah itu akan diringankan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan. Ya, terima kasih kepada Mas Bolang yang memberikan banyak pesan ya. Terutama adalah pesan bagaimana kita cara menjaga keselamatan kita dalam beraktivitas. Jadi dimanapun kita berada sebagai BMI ya, dalam bekerja harus berhati-hati dan waspada. Memang segala sesuatunya pasti kita diberikan suatu takdir, yaitu takdir tidak keberuntungan ataupun memang apes yang tadi seperti disampaikan oleh saudara kita Pak Bolang ya. Di sini memang yang namanya musibah itu kita tidak pernah mengharapkan. Yang namanya cobaan pun kita tidak pernah mengharap. Tapi yang namanya kalau memang sudah itu ditakdirkan ya kita hanya bisa berikhtiar berdoa semoga apa yang dijalanin oleh kita atau seperti yang Mas Insafilahi itu cepat sembuh, cepat boleh kembali. Dan pesan dari saya dan keluarga besar Kesehatan Bersatu serta Pak Bolang juga berhati-hatilah dalam beraktivitas apapun pekerjaannya, utamakan doa karena dengan doa insya Allah kita akan selalu dijaga atau diberikan keselamatan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Mungkin cukup sekian dari saya, Putra Ditama, tim GEC TV dan keluarga besar Kesehatan Bersatu beserta seluruh teman-teman ya yang hadir pada hari ini menjenguk Mas Insafilahi.
Terima kasih atas doanya, terima kasih atas supportnya, dan terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk menjenguk Mas Insafilahi. Dan kami hanya bisa mendoakan semoga beliau cepat sembuh. Wabillahi taufiq hidayah. Bila ada kata salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam provokator. في الدنيا عليا ما تهلى يوم وانت بعيد في الدنيا هلاوتها كلمة حلوة تطمني إن كنت غالي عليا وحبك مالي عيني لا تيجي في يوم تقابلني تنسى السلام تنسى تحية إن كنت غالي عليا وحبك مالي عيني لا تيجي في يوم تقابلني تنسى سلام تنسى تحية في الدنيا عليا ما تهلى يوم انت بعيد في الدنيا